Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi di dalam video tutorial EQRate 5 versi edukasi. Yang akan dibahas adalah kasus soal Bude Satria. Ini kasus soal dalam rangka tryout uji sertifikasi kompetensi tahun 2021 yang bekerja sama dengan LSP P1 SMKN 8 Jakarta. Video ini untuk pelatihan siswa-siswi SMKN 25 Jakarta dalam rangka persiapan menghadapi uji sertifikasi kompetensi tahun 2021. Nah, langsung saja di sini kita punya kasus Bude Satria dan kita akan praktekkan menggunakan EQRate 5 versi edukasi. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita buat dulu data perusahaan barunya atau create new company filenya. Kemudian kita klik kotak elipsis untuk memilih folder penyimpanan file ini. Kita taruh aja di data D. Kemudian di sini saya sudah membuat folder Bude Satria. Kemudian setelah kita buat folder khususnya, kita buat nama filenya adalah Bude Satria Jaya spasi nama masing-masing. Kalau sudah, diklik create, kemudian diklik OK. Maka nanti proses pembuatan database-nya akan berjalan. Ya, setelah selesai pembuatan database-nya, maka di sini kita diminta untuk login atau daftar. Kita masukkan daftar pengguna dan kata kuncinya adalah supervisor. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita akan masuk ke dalam persiapan singkat. Nah, di sini kita pilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kemudian kita klik lanjut, kita pilih tipe persiapannya, kita pilih tipe persiapan mahir karena tersedia daftar Excel yang akan kita import. Kemudian kita klik lanjut. Di sini kita tambahkan dulu informasi mata uangnya. Di sini saya menuliskan rupiah, nilai tukarnya 1, negaranya Indonesia, kemudian simbolnya rupiah. Kemudian kita klik tombol lanjut dan kita masukkan nama perusahaannya. Nama perusahaannya adalah Bude Satria Jaya spasi nama masing-masing. Kemudian kita cek di sini ada informasi alamatnya. Ya, di sini ada jadi di sini kita masukkan alamat sesuai informasi yang tersedia di soal, yaitu Jalan Pondok Labu 1B, Jakarta Selatan. Kemudian kita masukkan tanggal mulai tutup buku. Tanggal mulai tutup buku ini kita bisa dapatkan dari informasi di neraca saldo awal. Di sini kita ada neraca saldo awalnya per 30 November 2018. Jadi di sini kita masukkan tanggal mulai tutup bukunya adalah 30 November 2018. Oleh karena tahun pada tanggal mulai tutup bukunya ini adalah 2018, maka tahun fiskalnya juga kita samakan menjadi tahun 2018. Ya, jadi saya ulangi bahwa untuk mengisi tanggal mulai tutup buku, kita bisa lihat di neraca saldo awalnya, data yang tersedia adalah per 30 November 2018. 30 November 2018, tahun fiskalnya kita samakan dengan tahun yang ada di tanggal mulai tutup buku, yaitu tahun 2018. Untuk default period, peringati jika dan error jika, ini kita abaikan saja, kita bisa klik lanjut dari sini. Klik lanjut, kemudian kita masukkan informasi
pajak perusahaannya, di sini yang tersedia nomor seri faktur pajak tidak ada, nomor NPWP tidak ada, kemudian nomor NPPKP, di sini ada ya NPWP ya, 35 618 868 1/016.000. Kemudian untuk NPPKP-nya juga sama. Jadi ini bisa saya copy aja biar cepet ya. Kalau sudah NPPKP-nya, kita lihat di sini nomor NPPKP-nya adalah ada tanggalnya per tanggal 16 Juli 2010. Kode cabangnya tidak ada, jenis usahanya ini perusahaan dagang. Kemudian KLU SPT-nya tidak ada. Kalau sudah, kita lanjutkan isi informasi daftar akun. Nah, sebelum kita melakukan import atau sebagainya, kita masukkan dulu akun default untuk ekuitas saldo awal. Di sini kita bisa pilih opening balance equity, dan untuk akun default untuk akun laba ditahan sudah pas, yaitu adalah retained earning. Setelah kita menentukan akun default untuk ekuitas saldo awal, kita hapus dulu akun-akun yang default dari Accurate-nya. Ini kita klik akun yang mau kita hapus, kita klik tombol hapus, ada konfirmasi, ingin menghapus, klik OK. Oke. Begitu seterusnya hingga sisakan 2 akun, yaitu opening balance equity dan retained earning. Setelah tersisa 2, kita klik di sini untuk import dari berkas. Kemudian akan muncul tab import akun, kita klik open folder. Kemudian kita pilih folder file importnya. Kemudian kita klik file of type-nya, kita ganti jadi Excel. Nanti dia akan muncul file-file Excel untuk kita import ke Accurate-nya. Yang pertama kita pilih yang account list atau daftar akun. Kita klik open, kemudian kita klik ambil data. Langkah selanjutnya adalah nanti di sini akan ada data sumber. Kita akan hapus kepala kolomnya atau baris pertama yang ada di data sumbernya. Nah, ini ya kepala kolomnya, kita hapus baris pertamanya, klik kanan hapus. Ingin menghapus, oke. Kemudian kita kolom data sumbernya ini yang ada di bawah ini kan tadi ada account name, account number, balance, dan type. Nah, di sini kita definisikan ke programnya Accurate, account number atau nomor akun, account name kita definisikan ke nama akun, balance kita definisikan ke saldo awal, dan type kita definisikan ke tipe akun. Nah, untuk tipe akun ada lebih lanjut, kita definisikan bank ke kas bank, account receivable ke akun piutang, other current asset ke aktiva lancar lainnya, inventory ke persediaan, fixed asset ke aktiva tetap, accumulated depreciation ke akumulasi penyusutan, kemudian account payable ke akun hutang, kemudian other current liability ke hutang lancar lainnya, long term liability ke hutang jangka panjang, equity ke ekuitas, revenue ke pendapatan, kemudian COGS ke harga pokok penjualan, expense ke beban, other revenue ke pendapatan lain-lain, dan other expense ke beban lain-lain. Ya, jadi seperti ini ya tampilannya dari bank atau kas bank. Kita cek jangan sampai ada yang terbalik atau ada yang belum diisi, karena akan mempengaruhi nilai dari saldo awal setelah setup awal ini selesai. Oke, kalau sudah diklik OK, kemudian bisa semuanya sudah kita definisikan, kita klik import data. Di sini ada 38, berarti harus ada 38 akun yang terimport. Yap, sudah sukses semua, 0 gagal, berarti kita klik tombol OK. Lanjut,
ke berikutnya kita mengatur akun default mata uang. Karena hanya ada satu mata uang, langsung aja untuk akun hutang sudah terisi ke akun payable, akun piutang ke akun receivable, pembayaran di muka penjualan kita bisa menggunakan akun payable, pembayaran di muka pembelian kita bisa gunakan akun receivable, diskon penjualan kita bisa gunakan akun sales discount. Untuk yang dua ini laba rugi terrealisir dan tidak terrealisir, ini kita tidak perlu isi karena mata uang yang kita gunakan adalah mata uang sendiri yaitu rupiah. Ini diisi jika mata uang yang akan kita atur adalah mata uang selain rupiah seperti dolar dan sebagainya. Kalau sudah, kita klik lanjut. Kemudian di sini ada daftar lain yaitu ada syarat pembayaran dan kode pajak. Untuk syarat pembayaran kita bisa lihat di soal di bagian biasanya ada di penjualan dan pembelian ya. Di sini ada yang bagian atas ini informasi pembelian, yang di bawah nomor 4 ini ada informasi penjualan. Untuk syarat pembayarannya kita lihat untuk pembelian itu 5/10 net 30, untuk penjualan 2/10 net 30. Jadi di sini kita masukkan yang pertama untuk 5/10 N 30 berarti persentasenya adalah 5%, hari diskonnya 10%, jatuh temponya 30 hari. Nanti untuk namanya kita bisa otomatis terisi, jadi bisa kita langsung klik enter, ketik enter. Nah, seperti ini, 5/10 N30. Berikutnya untuk term yang kedua, 2/10 net 30. Berarti hari diskonnya kita ketik 2, persentase diskonnya kita ketik 2, hari diskonnya kita ketik 10, jatuh temponya kita ketik 30, dan kita ketik enter. Nanti akan muncul 2/10 N/30. Nah, umumnya setiap perusahaan itu pasti melayani penjualan tunai ya. Jadi di sini kita bisa buat juga untuk syarat pembayaran yang COD atau tunai. Jadi semua persentase diskon, hari diskon, dan jatuh temponya ini 0 semua. Kemudian kita ketik enter. Nah, nanti akan muncul COD ya, seperti ini. Nah, lanjut ke kode pajak. Di sini setiap penjualan diperhitungkan PPN keluaran dan setiap pembelian juga diperhitungkan PPN masukan. Maka di sini kita bisa bikin kodenya, misalnya kode untuk PPN itu T, misalnya untuk teks. Kemudian namanya adalah PPN, keterangannya adalah pajak pertambahan nilai. Persentasenya 10%, pajak penjualannya. Nah, di sini kita udah dibantu setiap penjualan di kebijakan perusahaan ya. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran. Berarti di sini pajak penjualannya kita cari PPN keluaran. PPN keluaran di sini adalah akunnya adalah PPN out. Oh, maaf, bukan akun baru ya, batal. Nah, kita pilih PPN out. Kita klik 2 kali, nanti akan muncul PPN out. Kemudian untuk pajak pembeliannya di sini kita ganti jadi PPN income atau PPN masukan. Ya, di sini untuk akun pajak penjualan dan pembelian mengikuti nomor akun yang kita isi di sini. Oke, kalau sudah pasti udah benar akun pajak penjualan PPN outcome, akun pajak pembelian PPN income, kita bisa klik lanjut. Untuk tipe pelanggan dan metode pengiriman ini tidak diinformasikan di kasus soal UD Satria, jadi bisa kita klik lanjut, kemudian ada daftar pelanggan. Nah, ini karena tampilan accurate-nya saya kecilkan, di sini atau nanti di pojok kanan ini ada tulisan klik di sini untuk import dari berkas. Nah, kita bisa gunakan ini, klik di sini untuk import dari berkas. Oke. Seperti ini ya, klik di sini untuk import dari berkas karena kita punya daftar Excel untuk pelanggan. Kita klik open folder, kemudian kita seperti biasa file of type-nya kita ganti jadi Excel. Ini kita pilih yang kedua, itu adalah customer list atau daftar pelanggannya UD Satria Jaya. Kalau udah, kita klik open dan kita klik ambil data. Kemudian seperti biasa untuk di data sumbernya baris pertama kita hapus atau kepala kolomnya kita hapus dulu. Ingin menghapus, oke. Kemudian kita definisikan untuk customer nomornya itu ke nomor pelanggan, customer name-nya ke nama pelanggan, NPWP ke nomor pajak,
address ke alamat 1, telepon number ke nomor telepon, terms ke syarat. Nah, kemudian syaratnya kita definisikan 2/10 itu ke 2/10. Jangan sampai terbalik ya. Kemudian klik OK. Invoice number, nomor faktur. Berarti kita pilih nomor faktur saldo awal, karena ini sekaligus akan kita masukkan saldo awalnya juga. Invoice date itu tanggal faktur, atau di sini kita bisa cocokkan ke saldo per tanggal, ya, berdasarkan tanggal invoice-nya atau tanggal faktur. Balance-nya adalah saldo awal, teksnya adalah pajak pertama. Kemudian pajak pertama ini kita definisikan lebih lanjut PPN ke PPN. Oke. Nah, di sini kita pastikan semua kolom data sumber sudah terdefinisikan, jangan sampai ada yang kurang atau terlewat. Tipe pelanggan kita pilih umum. Ya, kemudian kita checklist tambah saldo jika nomornya sama. Yap. Kalau sudah, kita klik tombol import. 2 data terimport dan 0 gagal. Oke, nah di sini kita harus pastikan bahwa ada sesuai dengan yang ada di soal. Di sini ada daftar customer dan saldo account receivable. Di sini yang punya saldo piutangnya cuma toko Winda. Nah, di sini pastikan toko Winda ada saldonya dan pajak satunya untuk semua pelanggan terisi PPN. Ya, kalau tidak nanti pada saat membuat faktur penjualan tidak dikenakan PPN. Ya, tidak muncul PPN-nya. Kalau sudah, klik lanjut. Untuk daftar pemasok, kita klik di sini untuk import dari berkas, klik open folder, kemudian klik file of type-nya Excel. Kemudian kita pilih yang supplier list atau daftar pemasok. Klik open, ambil data. Seperti biasa, kolom kepala akunnya atau kepala kolomnya atau baris pertama dari data sumber kita hapus dulu. Kemudian kita definisikan untuk supplier nomor ke supplier nomor pemasok, supplier name ke nama pemasok, NPWP ke nomor pajak, address ke alamat 1, telepon nomor ke nomor telepon, terms ke syarat. Syaratnya kita lanjutin definisikan 5/10 ke 5/10, jangan sampai terbalik. Kalau sudah, klik OK. Invoice number tadi sama seperti sebelumnya adalah nomor faktur saldo awal, kemudian kita scroll sampai habis. Invoice date-nya ke saldo per tanggal, balance-nya ke saldo awal, teksnya ke pajak pertama. Pajak pertama lebih lanjut PPN-nya kita definisikan ke PPN. Oke, kalau sudah, kita klik centang untuk tambah saldo jika nomornya sama, klik import data. 2 data terimport dan dipastikan pemasok yang sudah kita import ada saldo awalnya dan kode pajak satunya, ya. Oke, kemudian lanjut ke proyek dan departemen. Di informasi UD Satria tidak diinformasikan terkait proyek dan departemen karena ini juga biasanya digunakan oleh perusahaan industri atau manufaktur. Kemudian daftar gudang dan kategori barang juga tidak diinformasikan di soal. Lanjut ke akun default barang untuk kayak seperti link akun untuk mencatat transaksi barangnya. Persediaannya kita pilih merchandise inventory, penjualannya kita pilih sales of merchandise, retur penjualannya. Nah, di sini tidak mempunyai akun retur penjualan khusus ya. Jadi kita bisa gunakan untuk retur penjualan karena tidak ada akun sales return, maka kita bisa pilih akun salesnya saja. Berarti
sales of merchandise. Artinya nanti kalau ada retur penjualan maka akan dicatat mengurangi akun sales. Ya, jika kalau ada akun sales return kita pilih, tapi karena tidak ada kita bisa pilih alternatifnya adalah sales of merchandise. Diskon barang penjualan, sales discount, akun barang pengiriman, merchandise inventory, HPP, cost of goods sold, retur pembelian, merchandise inventory, akun biaya. Nah, akun biaya ini biasanya kan kayak akun, di sini keterangannya akun biaya hanya untuk non persediaan. Biasanya kita gunakan akun beban lain-lain, tapi di sini tidak ada akun beban lain-lain. Kita bisa gunakan juga akun alternatifnya, bisa kita gunakan akun COGS. Barang belum ditagih, kita bisa gunakan akun accrued expense. Karena di sini mungkin kalau Ude Satria tidak umum untuk penerimaan barang yang belum ada fakturnya. Biasanya barangnya sampai atau barangnya kita terima ketika ada faktur pembeliannya bersamaan. Oke, kalau sudah klik lanjut. Nah, ini untuk akun default pesanan produksi. Untuk perusahaan dagang kan tidak melakukan proses produksi, jadi ini tidak boleh diisi ya, karena nanti akan menghambat proses setup awalnya, jadi sedikit error. Jadi ini tidak perlu diisi, kita langsung skip aja, lanjut ke langkah 14. Kita lihat metode persediaannya di kebijakan akuntansinya. Metode penilaian persediaannya menggunakan rata-rata bergerak, berarti kita pilih yang rata-rata, kemudian klik lanjut. Kemudian kita diminta untuk memasukkan informasi barang, kita klik di sini untuk import dari berkas, kita klik open folder, kemudian kita pilih Excel, dan kita pilih yang nomor 4, itu adalah inventory list atau daftar persediaan. Kalau sudah, kita klik open dan kita ambil data. Nah, kemudian seperti biasa, baris pertama, kepala kolom dari daftar data sumber kita hapus. Kemudian kita definisikan item number ke nomor barang, item name ke deskripsi barang, item type ke tipe barang. Tipe barangnya ini inventory part, artinya persediaan. Kemudian klik OK, kemudian quantity itu kuantitas, unit itu unit 1, total value itu adalah total biaya, sales tax adalah kode pajak penjualan. Kode pajak penjualannya kita definisikan kembali ke PPN. Kemudian kita scroll sampai habis, kita cek ternyata masih ada purchase tax. Purchase tax adalah kode pajak pembelian. Kode pajak pembeliannya PPN kita definisikan ke PPN. Kemudian inventory account adalah akun persediaan atau beban. Akun persediaannya merchandise inventory kita definisikan ke merchandise inventory. Kalau sudah, klik OK. Nah, kalau sudah habis yang di atas, ternyata yang di bawah, yang tengah-tengah masih ada tipe persediaan. Tipe persediaan adalah kita pilih barang jadi, karena kita hanya membeli barang jadi dan menjual kembali barang jadi tersebut, tidak kita olah. Kemudian jangan lupa di checklist tambah saldo jika nomornya sama, kemudian kita klik import data. Nah, 3 data terimport dan dipastikan dulu kuantitasnya terisi, ya, artinya nanti masuk saldo awal akun persediaannya, kemudian dan pajak penjualan, pajak pembeliannya juga terisi kode pajak yang kita buat sebelumnya. Kalau sudah, klik lanjut, kita masuk ke bagian aktiva tetap. Pertama kita akan mengimpor tipe aset tetap kena pajak. Kita klik di sini untuk import dari berkas, kita klik open folder, kemudian kita ganti jadi file of type-nya Excel. Kita pilih aktiva tetap kena pajak atau aktiva type pajak ini, kita klik open, kita klik ambil data. Kemudian kita hapus baris pertama atau kepala kolom dari data sumber. Kemudian kita definisikan golongan aktiva ke golongan aktiva.
tetap pajak, umur ekonomis ke umur ekonomis pajak, dan metode penyusutan ke metode penyusutan pajak. Lebih lanjut, kita definisikan tidak terdepresiasi ke tidak terdepresiasi, garis lurus ke metode garis lurus. Kalau sudah oke dan semua sudah didefinisikan, kita klik import data. 4 data terimport, klik OK. Kemudian kita lanjut ke tipe aset tetap. Kita klik di sini untuk import dari berkas. Open folder, file of type-nya kita ganti jadi Excel, dan kita pilih yang ke-6, Activa type atau tipe asetnya ya. Kita klik open dan kita klik ambil data. Baris pertama atau kepala kolomnya kita hapus dulu. Kemudian fixed asset type, tipe aset tetap ya, berarti kita pilih tipe Activa tetap. Fiscal type, fiskal itu pajak ya, berarti tipe Activa tetap pajak atau golongan Activa tetap pajak. Kemudian tidak disusutkan ke tidak disusutkan, bangunan permanen ke bangunan permanen, golongan 2 ke golongan 2, golongan 1 ke golongan 1. Kalau sudah, klik OK. Yap, kalau sudah semuanya, klik import data. 4 data terimport. Lanjut ke daftar Activa tetap. Kita masih klik di sini untuk import dari berkas. Open folder. File of type-nya kita ganti jadi Excel. Kita pilih data yang terakhir, Activa-nya Satria Jaya. Klik open dan ambil data. Kemudian baris pertama atau kepala kolom dari data sumber kita hapus. Kemudian nomor Activa kita pilih nomor Activa atau kode Activa, description ke keterangan Activa, type ke tipe Activa tetap. Lanjut kita definisikan land ke land, building, kemudian vehicle, dan equipment. Kemudian klik tombol OK. Purchase date tanggal pembelian, usage date tanggal pemakaian, estimated life year-nya umur bulan Activa dalam tahun. Depreciation method adalah metode penyusutan. Metode penyusutannya lanjut kita definisikan non depreciable, artinya tidak terdepresiasi, straight line ke garis lurus. Klik tombol OK, kita scroll lagi ke bawah. Asset account atau akun aset, akun Activa. Akun Activa kita definisikan ke akun Activanya land, building at cost, vehicle at cost, and equipment at cost. Kalau sudah, klik OK. Lanjut ke accumulated depreciation account atau akun akumulasi depresiasi. Di sini akunnya building accum dep, kita pilih building, kita pilih vehicle accum dep, dan equipment accum dep. Oke, kalau sudah, lanjut ke depreciation account atau akun beban depresiasi. Depreciation expense-nya kita definisikan ke depreciation expense. Kalau sudah, klik OK. Expenditure adalah sumber dana, expenditure account adalah akun sumber dana. Opening balance kita definisikan ke opening balance equity. Kemudian salvage value adalah nilai residu. Masih ada, jangan sampai terlewat, fiscal fixed asset atau Activa tetap pajak. FA itu fixed asset. Activa tetap pajak di sini didefinisikan true is benar. Oke, kalau sudah, klik OK. Semuanya sudah terdefinisikan, kita klik import data. 4 data terimport. Nah, dicek lagi ya di sini umurnya, metode akun Activa, jangan sampai ada yang double atau terbalik kecuali akun biaya penyusutan. Seperti ini, nilai residunya sudah masuk. Kalau sudah, klik lanjut. Di langkah neraca percobaan ini tidak perlu kita hiraukan ya, ini kita skip aja, kita lanjut aja. Oke, kemudian kita klik selesai.
Nah, sebelum kita masuk ke transaksi, kita cek dulu neraca saldo yang sudah terimport. Di sini kita bisa cek di modul buku besar. Kemudian kita pilih laporan keuangan. Kategorinya kita pilih buku besar dan kita cek neraca saldo klasik per 30 November 2018 ya. Boleh di checklist termasuk saldo 0 atau tidak, kita tidak perlu aja, klik OK. Langkah ini juga sama kalau mau kita tampilkan di laporan, daftar laporan. Pilih buku besar, neraca saldo klasik, 30 November 2018. Klik OK. Ya, oh maaf, ini salah tanggal. Ya, sama ya tampilannya. Nah, kita lihat di sini bahwa kita cocokkan nih akun yang ada di sini dengan yang ada di soalnya dari Kasian Bank, posisinya debit kredit dan angkanya apakah sudah masuk semua. Kita lihat indikator bahwa proses setup awalnya sudah selesai dan siap untuk entry transaksi adalah opening balance equity-nya itu udah 0. Sedangkan di sini kita masih punya akun opening balance equity sebesar 138.375 juta. Nah, kita cek biasanya dia punya pasangan akun yang juga belum selesai gitu. Belum sesuai gitu. Jadi kita cek dari atas ke bawah dan biasanya kalau seperti ini harusnya setelah equipment at cost 150 juta ada akumulasi dan di sini kita lihat building, vehicle dan equipment akumulasi depreciation-nya belum masuk ya. Kemudian kalau kita cocokin ini harusnya berapa ya? 61, 875, 52, 500 dan 24 juta itu kalau di total jadi 138 375. Jadi artinya ini kurang satu proses lagi, yaitu adalah proses akhir bulan. Jadi bisa kita klik buku besar proses akhir bulan atau bisa juga melalui menu aktivitas. Menu aktivitas periodik proses akhir bulan. Sama ya langkah-langkahnya. Kemudian kita pilih proses akhir bulannya adalah November dan tahunnya adalah 2018. Sesuai yang ada di neraca saldonya November 2018. Klik OK. Proses akhir bulan telah selesai. Neraca saldonya kita perbarui. Nah, maka kita lihat di sini salah satu indikatornya adalah tadi opening balance-nya itu harus 0. Nah, kita lihat ternyata dia sudah tidak muncul lagi di neraca saldo klasik, artinya saldonya sudah 0 sehingga dia tidak muncul. Dan kita lihat total bawahnya, total jumlah debit kreditnya adalah 2595556. Kita lihat di soal 2595556. Nah, ini sudah sesuai sehingga kita bisa lanjut ke udah siap lanjut ke transaksi, input transaksi. Sekian dulu tutorial terkait part yang setup awal UD Satria. Terima kasih, semoga bermanfaat.